Baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073002300015 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2023 dari kelas TTA. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai inovasi teknologi dalam preparasi batu bara yang akan saya paparkan sebagai untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester UAS mata kuliah batubara. Nah, kemudian berikut adalah outline dari materi yang akan saya paparkan selanjutnya, yaitu teknologi terkini dalam preparasi sampel batubara. Tema yang saya gunakan, yang saya ambil adalah teknologi terbaru dari preparasi sampel batubara. Yang pertama itu ada reduksi komunisi batubara, kemudian screening, pencucian, teknologi flotasi modern, kemudian washability analysis dan kurva ketersucian, serta sampling batubara, dan yang terakhir di tahap terakhir yaitu ada blending dan homogenisasi batubara. Ya, untuk menentukan strategi optimasi untuk kualitas batubara yang konsisten. Nah, berikut adalah introduction atau pendahuluan. Nah, proses pengolahan batu bara atau coal preparation ini telah berkembang pesat dengan integrasi teknologi modern. Coal preparation yang juga disebut sebagai washing, cleaning atau processing itu merupakan sebuah metodologi untuk meningkatkan kualitas batu bara feedstock dengan tujuan mengurangi biaya transportasi, meningkatkan properties utilisasi, dan meminimalkan dampak lingkungan. Nah, proses upgrading ini itu dilakukan setelah penambangan dan sebelum transportasi ke konsumen akhir. Sedangkan heterogenitas batubara yang tinggi, baik dari segi komposisi mineral, ukuran partikel, maupun distribusi spasial pengotor, ini memerlukan pendekatan teknologi yang terintegrasi dan adaptif. Nah, perkembangan teknologi dalam preparasi batubara ini menunjukkan adanya tren menuju sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan seperti yang dikembangkan dalam sistem sortir batubara berbasis deep learning untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses samplingnya. Selanjutnya, yang pertama yaitu reduksi ukuran atau kominusi dari batu bara itu sendiri. Nah, komunisi sendiri itu merupakan operasi yang fundamental dalam preparasi batu bara untuk mencapai liberasi optimal dengan konsumsi energi yang minimal. Proses ini itu melibatkan mekanisme kompresi, impact, dan abrasi. Nah, peralatan modern seperti high pressure grinding rolls atau HPGR itu menawarkan efisiensi energi kurang lebih 20-30% lebih rendah dibandingkan metode konvensional, menghasilkan yang mana HPGR ini dapat menghasilkan propagasi mikroretak yang efektif. Sedangkan ada pula vertical roller mill atau VRM yang mengintegrasikan pengeringan, penggilingan, dan klasifikasi dalam satu unit. Yang mana VRM ini mampu menangani kadar air tinggi hingga mencapai 20%. Nah, sistem monitoring real time dan algoritma machine learning ini diterapkan untuk optimasi berkelanjutan yang dapat memprediksi kegagalan peralatan dan menyesuaikan parameter penggilingan untuk kualitas produk yang konsisten. Poin kedua yaitu pengayakan atau screening dan klasifikasi. Nah, pengayakan dan klasifikasi itu merupakan proses pemisahan ukuran yang krusial dalam proses
sampling batu bara. Layar bergetar frekuensi tinggi sekitar 1.500 hingga 3.600 cpm yang dapat meningkatkan efisiensi pemisahan hingga 15-25% dan kapasitas throughput 40-60% lebih tinggi per unit area. Nah, teknologi ini itu cukup efektif untuk pemulihan partikel halus hingga 0,15 mm. Nah, sistem penyortiran otomatis ini menggunakan teknologi multisensor seperti X-ray, in-IR, visual imaging ya, untuk memisahkan berbasis kualitas real time. Nah, sistem berbasis deep learning ini juga dapat mengenali joins dan akurasi kurang lebih dari 95% dan kapasitas hingga 200 ton per jam, yang mana dapat memungkinkan estimasi kadar abu, sulfur, dan nilai kalori secara simultan. Poin selanjutnya yaitu pencucian batu bara. Dense medium separation atau DMS adalah teknologi gravity separation yang paling efektif dalam teknologi pencucian batu bara. Yang mana DMS ini mencapai efisiensi lebih dari 95% untuk ukuran 1-50 mm partikel. Prinsipnya berdasarkan perbedaan densitas partikel. Nah, dense medium cyclone atau DMC ini menggunakan suspensi magnetit sebagai medium pemisah dan keunggulan pemisahannya yang relatif tajam, di mana DMC ini memiliki probable error kurang dari 0,02 dan memiliki kapasitas tinggi hingga 1000 ton per jamnya. Nah, sedangkan teknologi jig modern yang menggunakan aliran air untuk memisahkan untuk pemisahan berbasis densitas dengan inovasi seperti desain multi kompartemen dan sistem kontrol otomatis. Nah, konsentrator spiral memanfaatkan gaya sentrifugal dan gravitasi untuk memisahkan densitas pada aliran dengan konfigurasi multi-start dan injeksi air pencuci untuk peningkatan efisiensi. Selanjutnya ada teknologi flotasi modern untuk batu bara. Nah, flotasi sendiri ini mengeksploitasi perbedaan sifat fisik dan kimia permukaan partikel untuk pemulihan batu bara halus. Flotasi sendiri menawarkan keunggulan dibandingkan flotasi sel konvensional melalui pola aliran berlawanan arah, yang mana menghasilkan konsentrat dengan kadar lebih tinggi dan pemulihan yang lebih baik. Nah, kalau modern yang menggunakan sperger udara eksternal atau sistem internal untuk distribusi ukuran gelembung optimal. Kemudian pengembangan masa depan dalam teknologi flotasi berfokus pada penyempurnaan teori, optimasi proses, dan kemajuan peralatan. Yang mana ini termasuk penggunaan emulsi minyak dalam air untuk batu bara yang teroksidasi, sistem emulsi terbalik untuk material yang sangat hidrofobik, dan teknologi nanoemulsi untuk efisiensi kolektor yang ditingkatkan. Poin selanjutnya yaitu visibility analysis dan kurva ketercucian. Analisis float sink itu merupakan prosedur laboratorium yang fundamental untuk karakterisasi visibility, yang mana dia menggunakan cairan organik dengan inkremen berat jenis. Nah, prosedur modern menggunakan peralatan pemisahan otomatis dan cairan padat yang bersertifikat untuk hasil yang konsisten. Sedangkan untuk kurva visibility sendiri itu menampilkan hubungan antara densitas pemisahan, yield,
kadar abu, dan kadar sulfur. Nah, parameter kritis meliputi material kurang lebih 0,1 Sj sebagai indikator kesulitan pemisahan, efisiensi pemisahan teoritis, dan densitas pemisahan optimum. Nah, terdapat pula evaluasi ekonomi yang mempertimbangkan analisis trade-off antara kehilangan yield dan peningkatan kualitas, perbedaan harga pasar, biaya pemrosesan, dan penghematan transportasi. Kemudian indeks ketersucian ini seperti Usability Index dan Near Gravity Material atau NGM ini digunakan untuk menilai sejauh mana batu bara dapat dipisahkan dari pengotornya, yang mana menunjukkan bahwa batu bara dengan NGM kurang dari 10% relatif mudah dicuci, sedangkan NGM lebih dari 20% dianggap sulit dicuci karena terdapat banyak partikel yang berada di sekitar densitas batas pemisahan. Sebagai contoh, suatu batu bara dengan kadar abu awal 18% setelah diuji floating ini menunjukkan bahwa pada densitas 1,4 dapat diperoleh recovery kurang lebih 80% batu bara bersih dengan kadar abu turun menjadi 10%. Data ini itu menunjukkan bahwa pencucian ekonomis dapat dilakukan pada densitas tersebut. Poin selanjutnya yaitu ada pemercontohan atau sampling batu bara menurut standar dan metodologi. Akurasi sampling bergantung pada kesalahan sampling fundamental atau FSE, kesalahan pengelompokan dan segregasi GSE, dan serta kesalahan analitis. Nah, teori sampling GUI menyediakan kerangka kerja matematis untuk optimasi sampling, yang mana menentukan masa sampel minimum yang diperlukan untuk presisi yang diinginkan. Fasilitas penanganan batu bara modern ini menggunakan sampel dalam teknologi modern, dia menggunakan sampel otomatis seperti cross-belt samples dan Falling Stream samples. Protokol jaminan kualitas meliputi pengujian bias, pengujian presisi, validasi bahan referensi, dan jadwal verifikasi kalibrasi untuk memastikan sampling yang representatif. Nah, persiapan sampel standar mengikuti prosedur penghancuran bertingkat dan pembagian rival untuk analisis parameter berkualitas seperti kadar air, kadar abu, volatimeter, karbon tetap, dan nilai kalori serta kadar sulfur. Sampling batu bara itu merupakan salah satu tahap kritis dalam pengolahan batu bara karena hasil analisis kualitas yang hanya dapat diandalkan bila sampel tersebut representatif. Nah, batu bara itu sangat heterogen. Mengingat batu bara sangat heterogen, sehingga resiko bias sangat tinggi bila sampling tidak dilakukan sesuai dengan standarnya. Nah, metode sampling meliputi pengambilan manual di tambang, stockpile atau kapal, serta pengambilan mekanis menggunakan mechanical sampler di conveyor. Standar internasional terbaru yaitu ISO dan ASTM menekankan pentingnya probabilitas yang sama bagi setiap partikel untuk diambil sebagai sampel. Nah, penerapan standar ini itu dapat mengurangi kesalahan sistematis hingga 50% dibandingkan metode tradisional atau metode secara konvensional.
Kemudian poin yang terakhir ada blending dan homogenisasi. Stockpile management menggunakan stacker reclaimer system untuk systematic layering dan reclaiming patterns dengan chevron stacking untuk alternating deposition yang menghasilkan natural homogenization dan Conshell method untuk radial stacking yang memberikan uniform blending. Nah, mechanical homogenization ini menggunakan pedal mixers, rubber blenders, atau fluidized bed mixers untuk intensive mixing dengan uh, statistical quality control melalui regular sampling dan testing untuk homogeneity verification. Nah, modern blending facilities mengintegrasikan online analyzer seperti prompt gamma, neutron activation untuk real-time ash content measurement, cross-correlation techniques untuk composition prediction berdasarkan measurable parameters, proses control system dengan feedback control loops untuk automatic proportion adjustment berdasarkan quality measurement, dan quality prediction models menggunakan machine learning untuk feed forward control yang dapat mengantisipasi perubahan kualitas sebelum terjadi deviasi. Blending sendiri itu merupakan proses pencampuran batu bara dari berbagai sumber atau kualitas untuk memenuhi spesifikasi tertentu. Nah, proses ini tuh juga sangat penting karena batu bara dari tambang yang berbeda biasanya itu memiliki nilai kalor, kadar abu, dan kadar sulfur yang bervariasi. Kualitasnya juga bervariasi. Sedangkan metode blending ini itu dapat dilakukan dengan stockpile blending, belt blending, atau batch blending. Nah, sedangkan homogenisasi itu dilakukan untuk memastikan distribusi kualitas merata dalam seluruh volume batu bara. Blending batu bara dengan penelitian terbaru, seperti penelitian terbaru menurut Haruiki tahun 2024, yang mana menunjukkan bahwa blending batu bara dengan biomasa dapat menurunkan emisi CO2 hingga 20% tanpa menurunkan stabilitas pembakaran. Nah, hal ini itu dapat menegaskan bahwa blending itu tidak hanya bermanfaat secara teknis dan ekonomis, tetapi juga mendukung aspek lingkungannya. Kemudian berikut adalah studi kasus dan aplikasi di industrial. Yang pertama, saya mengambil studi kasus usability analysis, yang mana di sebuah pabrik preparasi batu bara di Kalimantan Timur itu mengolah batu bara dengan kadar abu 22,5% dan nilai kalori 5.200 kalori per kilogram, yang mana analisis flushing menunjukkan hasil optimasi pada SG 1,40 berupa yield 65% dan ash 8,5%, sedangkan densitas pemisahan optimal 1,45 memberikan yield 72%, kadar abu 10,5%, dan pengembalian ekonomi kurang lebih $12 per ton. Perubahan 1% dalam kadar abu mempengaruhi pengembalian ekonomi sebesar $3-4 per ton, yang menunjukkan pentingnya kontrol densitas pemisahan yang tepat. Sedangkan untuk implementasi teknologi modern dalam industri pertambangan, seperti di PT Cideko Jaya Agung yang mengimplementasikan preparasi batu bara yang terintegrasi dengan siklon medium padat, konsentrator spiral, flotasi kolom, dan sistem sampling yang otomatis. Hasilnya adalah pengurangan abu dari 18% menjadi 9,5%, sulfur dari 0,9% menjadi 0,4%, peningkatan nilai kalori dari 5,100 menjadi 6.000, nilai kalori dari 5.100 menjadi 6.200 kalori per kilogram, efisiensi productivity 88%, dan pengembalian ekonomi sekitar $18 per ton
dengan sistem monitoring yang terintegrasi dan dapat mengurangi downtime hingga 15% dengan periode pengembalian investasi 2,5 tahun dan IRR 28%. Yang berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi dari makalah dan materi presentasi yang saya paparkan. Berikut adalah daftar pustakanya dan kesimpulannya, yaitu pengolahan batu bara itu merupakan serangkaian proses yang kompleks, mulai dari komunisi hingga blending. Nah, komunisi ini berfungsi mengecilkan ukuran dan membebaskan mineral pengotor, sedangkan pengayakan dan klasifikasi ini bertugas memisahkan batu bara berdasarkan ukuran dan sifat fisiknya. Untuk penyucian batu bara dengan konsentrasi gravitasi efektif untuk partikel menengah, sementara flotasi lebih sesuai untuk batu bara yang cenderung lebih halus. Kurva ketercucian menjadi alat penting dalam menentukan kelayakan pencucian secara ekonomis, dan sampling berperan memastikan kualitas batu bara terwakili secara akurat. Sedangkan blending dan homogenisasi menjamin konsistensi mutu sesuai spesifikasi pasar batu bara. Perkembangan teknologi yang terkini seperti penggunaan HPGR, hidrosiklon dengan sistem injeksi, dense medium siklon modern, serta kolektor ramah lingkungan dalam flotasi yang menunjukkan bahwa pengolahan batu bara terus mengalami inovasi untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan meminimalkan dampak lingkungan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kurang. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.